pasti disembunyikan dia di sini kan? Eli lagi nggak ada di rumah. Eli lagi pergi sama suaminya. Memangnya ada apa sih? Dia itu punya utang sama saya. Dan sudah 2 bulan nunggak. Sampai saat ini pun dia nggak ada kabar ke saya. Tapi Eli memang nggak ada di rumah. Alah, bohong, awas. Pak, nggak ada. Udah, minggir udah. Minggir, apaan nih, diam. Tapi saya ini ibu mereka, jadi saya berhak atas mereka. Dan jangan pergi dari sini. Pembohong kamu ya. Ini ada buktinya. Ini Bu. Ya ampun, beneran. Ini Pak. Ya beneran ini. Ajar kamu. Ini salah paham. Salah paham. Kurang ajar kamu ya. Ibu-ibu, ingat ya Bu ya. Suami-suami kalian bisa dibat sama dia. Sama Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat berbuat zina, kemudian itu tidak mengemukakan 4 saksi, maka hendaklah mereka didera 80 kali deraan, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang-orang fasik, kecuali orang yang taubat sesudah itu dan memperbaiki. Sesungguhnya Tuhan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Quran Surat An-Nur ayat 4-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dan pemirsa. Di studio alhamdulillah sudah bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami narasumber bernama Mbak Eli. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Pak Ustadz dan Mbak Eli sudah hadir di Tawakal. Dan Mbak Eli, tadi di depan ada cuplikan kejadian mengenai apa yang terjadi masa lalu dari Mbak Eli ya. Nah, boleh ceritakan dari awal penyebabnya apa? Awalnya sih saya ada masalah sampai akhirnya saya diusir sama suami dan mertua, dan kejadiannya itu tengah malam hampir jam 1 malam. Nah, sebelum diusir ada permasalahan apa dengan suami? Inti permasalahan ini sebetulnya hutang piutang ya. Saat itu saya memiliki hutang memang sama rentenir. Yang jadi permasalahan itu sama rentenirnya ini gitu. Saat itu saya ada rencana untuk mengembangkan kontrakan saya dan suami. Awalnya saya punya 5 kontrakan, tapi kondisi memang sudah rusak. Kami berkeinginan untuk meningkatkan taraf hidup lah untuk kedepannya, untuk anak-anak juga. Jadi kami sepakat untuk merenovasi kontrakan itu. Jadi rencana 14 pintu. Dengan modal yang seadanya jelas kurang, kita coba ajukan pinjaman ke bank. Di tengah jalan, singkatnya di tengah jalan itu modalnya sudah pinjaman itu sudah mau habis, bangunan belum selesai. Akhirnya tanpa sepengetahuan suami, saya coba dengan ide saya sendiri, saya coba meminjam uang ke rentenir untuk menutupi semuanya, dengan asumsi saya saat itu nanti juga kalau kontrakannya sudah jadi bisa ditutupi. Saat itu nggak berpikir yang lain, tapi ternyata bukannya selesai masalahnya, malah saya kelilit hutang. Nah, di situ awal permasalahannya. Bener aja Mas. Eli, keluar kamu. Ada apa ini? Bu, Eli mana Bu? Pasti disembunyikan dia di sini kan? Eli lagi nggak ada di rumah. Eli lagi pergi sama suaminya. Memangnya ada apa sih? Dia itu punya utang sama saya. Dan sudah 2 bulan nunggak. Sampai saat ini pun dia nggak ada kabar ke saya. Tapi Eli memang nggak ada di rumah. Alah, bohong, awas. Pak, nggak ada. Udah, minggir udah. Minggir, apaan nih, diam. Nggak ada di rumah. Ayo masuk, Pak. Mas. Eli, Nggak ada. Nah, Eli, keluar kamu. jangan bohong Bu. Pasti dia ada di sini kan? Ini ada apa? Lili, ini ada rentenir yang mau nagih utang sama istri kamu. Nah, ini nih dia orangnya Mas. Eli, mana uang gua? Lu udah janji kan mau bayar. Sampai saat ini 2 bulan gak ada kabar ke gua. Mana? Benar kamu punya utang? Mas, lu suaminya kan? Bayar dong utang istri lu.
2 bulan mas dia nggak bayar ke saya. Mana? Bang, saya minta waktu beberapa hari ini, Bang. Saya pasti bayar, Bang. Saya mohon, Bang. Ya udah, saya kasih tempo 3 hari ya. Sampai 3 hari kalian nggak bayar, saya habisin kalian semua. Ingat itu. Ayo John. Ingat kamu ya. Sini kamu. Kamu memang istri kurang ajar. Sejak kapan kamu punya utang? Hah? Maafin aku, Mas. Aku lakuin ini semua buat tutupin utang-utang Mas, Bang. Willy, jangan percaya omongan dia. Jangan-jangan dia ngutang buat memenuhi kebutuhan dia sendiri. Ibu paling tidak suka ya punya mantu seperti kamu. Kamu punya utang, jadi kamu harus tanggung jawab sendiri. Kamu bayar, kamu harus pergi dari sini. Baik. Nah, aku nggak peduli. Enggak, Mas. Maafin aku. Aku nggak peduli. Pergi, pergi. Ah. Ustaz, mungkin maksud istri adalah meringankan beban. Iya. Tapi dia tanpa ada persetujuan suami. Ini dalam agama seperti apa nih, Ustaz? Iya. Jadi para pemirsa yang terhormati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mbak Eli menceritakan ikhtiarnya sebenarnya mulia sekali, Iya. yaitu bagaimana membangun visi ekonomi keluarga ke depan Iya. dengan cara mengembangkan kontrakan rumah tadi. Tapi kan ada persoalan tadi itu melakukan pinjaman ke rentenir tanpa seizin suami. Seharusnya memang ketika apapun masalah yang ada di rumah tangga itu harus didiskusikan, disetujui bersama suami dan istri kedua belah pihak gitu. Itu yang pertama ini adalah menjadi pokok sekali karena Nabi SAW kan berkali-kali memberikan warning dan ilustrasi gambaran tentang izinnya suami itu adalah bagian dari keridhaan Allah untuk pada seorang istri. Yang kedua, langkah yang dilakukan oleh Mbak Eli tadi dengan membuka keran rentenir ini sudah bertentangan. Al-Quran itu mewanti-wanti kepada kita itu wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah mengharamkan praktek jual beli, transaksi jual beli dihalalkan. Wa harramar riba dan mengharamkan riba. Rentenir itu adalah mengembangkan praktek dunia riba, maka tidak dibolehkan. Yang kedua, Allah melarang wala ta'kulur riba ad'afa mudha'afa. Jangan kau memakan harta benda dengan cara yang riba berlipat-lipat lah. Rentenir ini berlipat-lipat maka tidak dibolehkan. Yang memberikan dan yang meminjami maka sama-sama tidak dibolehkan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Terjadi tadi kan kemudian terlilit tadi itu kan, dan inilah yang menjadi pintu awal kisah rumah tangga yang tadi digambarkan di ilustrasi tadi itu. Iya, baik. Nah, Mbak Eli, kemudian setelah perhara itu jadi, apa yang terjadi di kehidupan rumah tangga Mbak Eli? Saat itu saya langsung diusir dari suami, ada keributan, saya langsung diusir dari rumah. Yang mengusir siapa? Suami dan mertua. Suami dan mertua. Bahkan anak-anak saya saat itu masih kondisinya tidur, mereka terbangun semua karena di tengah malam ya. Yaitu saya pergi dari rumah total sampai 4 tahun ini nggak bisa ketemu dengan anak-anak. Nggak bisa ketemu dengan anak. Nggak bisa. Itu yang jadi beban banget buat saya sampai saat ini, yang bikin nggak gila juga udah bagus gitu. Mbak Eli udah mencoba untuk berbicara dengan suami, komunikasi dengan suami? Udah berbagai cara, saya coba ke sekolahan anak-anak. Dimanapun tempat saya bisa bertemu dengan anak-anak saya coba, tapi ternyata memang nggak bisa semua aksesnya. Bahkan pihak sekolah yang saya anggap netral pun saat itu saya udah nggak berani ke rumahnya. Saya coba ke sekolah karena saya pikir netral di sana kan. Ternyata udah dipesenin semua, nggak boleh sama sekali berhubungan dengan ibunya lagi. Saya udah coba, udah ke Komnas Anak, udah pakai pengacara juga, tapi ya sekali mentok di keuangan gitu, nggak sampai, belum. Kalau untuk lembaga belum banyak, tapi cara saya sendiri udah saya berusaha apapun saya lakuin gitu, tapi belum, tetap jalannya belum ada. Ngapain lagi kamu di sini? Bu, aku pengen ketemu sama anak-anak, Bu. Aku kangen banget sama anak-anak. Tahu nggak? Kamu itu udah nggak punya hak lagi ketemu sama mereka. Pergi ke sana kamu. Mama, aku kangen banget. Mama juga kangen sama kalian.
Saya ini ibu mereka, jadi saya berhak atas mereka. Dan kamu pergi dari sini. Mau bisa datang ke sini lagi ya? Dasar cewek nggak tahu diri lo. Mohon maaf, anak ada berapa? Anak saya 2. 2 ya. Saat saya tinggal, anak saya yang besar usia 9 tahun, 9 yang kecil tahun. masih 5 tahun. Sudah pernah mencoba ke rumah mungkin? Kalau tadi kan sekolah, datang ke rumahnya berkali-kali. Bahkan kakak saya pun nggak diterima. Saya beberapa sudah melalui kakak. Iya, bahkan beberapa kali saya coba anak saya ulang tahun, saya kepingin sebagai ibunya kirim sesuatu, dibuang karena ada yang ngasuhnya yang suka kasih info ke saya gitu, dibuang. Jadi nggak pernah diterima gitu, nggak pernah sampai ke anak saya. Jadi di sini saya melihatnya memang hubungan saya dengan anak-anak ini mau diputus gitu. Sudah pernah laporan ke keluarga suami? Nggak ada yang bisa. Karena kita pernah ketemu juga, saat itu ketemu, mereka bilang anak-anak biar di sini nanti bisa ketemu kok kapan waktu. Tapi mereka ingkar semuanya, nggak ada yang. Saya datang ke rumahnya pun pernah saya nunggu di depan rumah. Anak saya saat mau sekolah, saya tunggu di depan rumah, ternyata malah anak saya nggak disekolahin. Yang menyelesaikan soal hutang dengan rentenir siapa akhirnya? Saya sendiri sebetulnya, bahkan sampai saya dicari setelah saya keluar dari rumah, saya tetap dicari, jadi saya seolah buronan rentenir itu gitu. Jadi dan sekarang pun yang wawasan kontrakan itu ternyata adik ipar saya. Adik ipar, artinya gini, urusan kontrakan sudah selesai dengan rentenir, hutang piutangnya. Saya nggak ngerti. Saya pergi belum beres karena saya juga karena saya untuk biaya hidup saya sendiri pun saya udah nggak bisa apa-apa, karena setelah keluar dari rumah itu boleh saya cerita waktu saat saya bercerai. Boleh. Sudah bercerai? Sudah bercerai. Kan itu pun saya nggak tahu menau dicerainya. Karena setelah saya beberapa bulan keluar dari rumah Pak Ustadz ya, saya tinggal ke tempat tante saya di Bogor. Saya di sana di Bogor, ditampung di sana beberapa lama. Karena nggak ada kejelasan, saya masih komunikasi dengan suami. Saya tanya kapan mau diurus, ini mau dilanjut atau diudahan aja. Dia bilang ya udah kalau memang mau diudahi. Saya juga kan capek jadinya, saya dikejar-kejar orang sementara di sana nggak mau tanggung jawab. Akhirnya beberapa kali saya tanya, nggak ada jawaban. Mereka cuma bilang sudah diurus. Akhirnya saya sama tante pergi ke pengadilan agama saat itu. Ternyata bukan diurus, malah begitu saya ke sana, pihak pengadilan agamanya bilang, atas nama ibu ini dan bapak ini sudah keluar akta cerainya, malah akta cerai suami sudah diambil, kita cuma tinggal nunggu ibu datang. Di situ saya shock, kaget, karena setahu saya kalau untuk perceraian nggak mungkin bisa dilakukan kalau istrinya nggak datang, tanpa surat panggilan tuh nggak ada, sementara mereka tahu tempat tinggal saya saat itu di mana gitu. Jadi diputusnya mungkin bisa dibilang cacat hukum sebelah pihak gitu, karena saya nggak ada apa-apa, nggak ada pemberitahuan apapun, tiba-tiba saya ke pengadilan agama udah akta cerai udah keluar. Ini ada kejadian seperti ini bagaimana itu Ustaz? Ini agak unik ya, karena ketika sudah diusir keluarga, kemudian pihak suami mengurus istilahnya perceraian kepada pengadilan dan kemudian jatuhlah talaknya. Jadi memang begini, jadi ketika orang ketika mengajukan mestinya pihak dari perempuan mungkin disebutkan, tapi saya tidak tahu persis ya. Tidak tahu persisnya begini, tuduhan apa atau delik aduan apa yang tuduhan apa yang dijadikan alasan pihak suami kepada kesana, kita tidak tahu. Bisa karena kan ada salinan putusannya. Ya, saat saya ke pengadilan agama diserahkan semua salinan putusan. Dan di situ ada penjelasannya, tuduhan perselingkuhan. Itu yang hutang piutang dan tuduhan perselingkuhan itu yang sampai saat ini nggak saya ngerti perselingkuhan dari mana gitu. Oh, jadi di alasan tadi dijelaskan seperti tadi itu. Sering kali begini Mas Ari. Jadi kalau misalkan di pengadilan, memang seharusnya ketika tuduhan seperti tadi itu biasanya pengadilan akan memanggil pihak yang dituduhkan tadi itu. Jadi dalam hal ini suami istri biasanya itu diajukan di pengadilan, di dua-duanya. Diminta keterangan, jadi misalkan tuduhan dilakukan, ditanya, Anda betul melakukan semacam ini, nanti kemudian misalkan ini menyatakan tidak, tetapi suami menyatakan oh benar, maka kemudian dijelaskan saksi siapa, saksi yang menyatakan mendukung seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua,
Mungkin bisa saja saat itu mungkin melakukan selingkuhan, kemudian alasannya mungkin ibu dibuat alasan sedang pergi kemana nggak bisa dihubungi atau apa, jangan-jangan ini yang dipakai gitu loh. Bisa saja itu dipakai, alasan nggak ada, kemudian akhirnya apa? Akhirnya adalah didatangkan pada saksi yang didatangkan. Saksi dari pihak siapa, mohon maaf, Pak Ustadz? Saksi itu maksudnya adalah dari suami mendatangkan saksi yang mendukung informasi apa yang diajukan gitu loh. Di putusan itu memang ada saksi, tapi saksi dari pihak suami, dari pihak sayanya nggak ada. Ya betul, ya nggak ada. Mbak nggak perlu menjadikan saksi, mau Ibu sebagai tertuduh kok, nggak perlu saksi. Jadi kan tadi mungkin bisa saja kita nggak tahu persis ya, kita nggak bisa juga menebak, tapi ini kita bisa menduga praktek secara umum. Jadi bisa saja mungkin di sana dijelaskan bahwa pihak yang perempuan ini sedang tidak diketahui tempatnya dan macam-macamnya yang bersangkutan dengan tuduhan tadi, mohon maaf, melakukan tadi 1-2 tadi itu, kemudian kan dipanggil pengadilan. Nggak mungkin pengadilan langsung mentuk-tuk, pasti harus panggil saksi. Wahai saudara, apakah pengajuan, apakah ada pemohon, apakah ada saksi? Oh ada Pak, kami menyatakan saksi, dia membawa 2 saksi sekurang-kurangnya. Iya betul. 2 saksi di sana menyatakan benar informasi, oh iya Pak, saya melihat dia begini bla 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 bla, selesai gitu. Jadi bukan saksi dari, karena bisa saja Mbak jelaskan tadi itu. Karena itulah penting misalkan Mbak tadi tanya ke pengadilan ketika Mbak ini apa argumentasinya, kami kan tidak tahu. Harusnya ketika menerima putusan tadi itu Mbak berkonfirmasi, bertanya dari situ. Tapi mas seharusnya adalah ada. Tapi ini adalah kasus yang menarik Pak. Jadi para pemirsa sekalian, kita harus berhati-hati. Sekalipun seorang suami itu mengalami puncak amarah yang luar biasa, tetapi jangan sekali-kali melakukan tuduhan. Itu namanya li'an namanya. Li'an itu apa? Tuduhan yang menyatakan bahwa istrinya itu adalah berselingkuh. Maka dia ini harus bersumpah disaksikan oleh banyak saksi, dan nanti itu kalau dia misalkan apa yang disumpahkan itu ternyata tidak dilakukan karena dia membuat-buat, maka ini nanti Allah akan menurunkan bala azabnya kepada yang membuat tadi itu karena melakukan tuduhan tidak ringan. Makanya di Al-Quran menjelaskan, janganlah engkau menuduh wanita-wanita mukminah yang baik melakukan perbuatan selingkuh, perbuatan zina, padahal mereka tidak melakukan. Ketahuilah bahwa adab Allah sangat pedih pada orang yang menuduh sembarangan tadi. Jadi kita prihatin ada praktik semacam ini. Memang jarang terjadi, ada sini kemudian tanpa diketahui, tahu-tahu kemudian ada. Biasanya orangnya kalau ada, kecuali tadi itu Mbak menghilang, tidak diketahui alamatnya, maka itu dengan mudah. Tapi pihak suami tahu saat itu saya di Bogor itu. Ya pasti. Ya itu tadi yang namanya mungkin saja informasinya informasinya tadi diketahui bahwa dengan alasan Mbak sedang berada tidak diketahui alamatnya dan macam-macam begitu. Tapi untuk saksi, mohon maaf. Tapi untuk saksi yang di putusan itu bisa dibilang fitnah saya ya, karena di situ mereka bilang menyaksikan saya berselingkuh gitu. Loh. Saya ulangi yang penjelasan yang pertama tadi itu bagi orang yang menuduhkan. Saksi pun kalau ia tidak menyaksikan apa yang diucapkan, yang disumpahkan, maka bala Allah akan kembali pada dia. Karena itu para pemirsa sekalian, di hadis itu ada yang apa itu dijelaskan, bahkan Al-Quran menjelaskan qaula zura itu artinya adalah ucapan penuh kepalsuan. Jadi tidak boleh orang melakukan persaksian palsu, dan diantara dosa-dosa besar minal kabairi, dosa besar itu diantaranya adalah orang melakukan qaul zur, yaitu melakukan saksi palsu atau syahadat zur, memberikan persaksian palsu. Ini berbahaya sekali. Karena apa? Anda bayangkan orang baik-baik kemudian menyatakan, saudara saksi Anda menyatakan bahwa oh benar saya menyaksikan malam itu dia begini, padahal tidak. Anda bisa bayangkan menghancurkan nama baik orang. Karena itulah adab Allah sangat pedih kalau orang itu tidak mau melakukan taubatan nasuha. Yang kedua, syarat taubatan nasuha, kalau orangnya masih ada, dia harus meminta maaf pada orang yang bersangkutan. Nah Pak Ustadz, kalau fakta di persidangan, pastikan hakim akan sesuai dengan fakta apa yang ada di persidangan. Ya, betul kan ya? Betul. Artinya kita nggak bisa menyalahkan si hakimnya. Nggak bisa. Nah apa yang harus Mbak Eli lakukan nih Pak Ustadz? Kalau dia ingin mempermasalahkan itu gitu Pak. Lah kalau cuman kan begini tadi Mbak Eli kan menceritakan seringkali problem hukum ini kenapa tidak dimasalahkan karena persoalan finance kan. Harus menyewa pengacara, menjelaskan kan tidak mudah tadi itu. Seharusnya bisa diadukan orang yang menjadi saksi atau pihak tadi atas tuduhan tadi itu bisa diadukan keberatan karena melakukan apa? Pencemaran nama baik atau tuduhan fitnah bahwa dia tidak melakukan, dan dijelaskan kasusnya ini adalah kasus utang piutang, tidak ada kaitan dengan selingkuh. Kalau piutang-utang saya mengakui bahwa ini salah, saya bersalah, tapi tidak ada tindakan perbuatan gini.
Itu kalau faktanya seperti itu, Mbak Eli. Tapi tidak boleh juga menyembunyikan apa yang terjadi. Mbak Eli udah sempat menanyakan ke suami soal keberadaan saksi ini? Itu memang adik ipar saya, Memang saksinya adik di ipar situ. ya? Oke. Terus suaminya responnya apa? Sejak itu nggak ada komunikasi lagi, nomor telepon semua di ini sama suami. Oh, nggak dikasih ya? Oke, gini, masalahnya adalah Mbak Eli kesini kan ingin tahu kejelasan yang pertama, yang kedua ingin ketemu sama anak-anak, ya itu aja intinya ya. Tim sebenarnya udah coba datang ke rumahnya mantan suami Mbak Eli. Alhamdulillah kita dikasih nomor teleponnya dan dia mau meluangkan waktu nih untuk kita telepon membicarakan soal ini. Mbak Eli siap? Karena kita sudah coba menghubungi dan dia sudah mau. Ya, saya coba telepon ya. Kita coba teleponnya. Saya mohon Mbak Eli jangan emosi. Jangan emosi, minta maaf. Tidak diberi kesempatan untuk bersama sama. Baik, langsung saja kita hubungi mantan suaminya Mbak Eli. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mas Akbar, betul? Iya, Ya Mas, saya Farid dari Antv. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Mas Akbar sudah mau angkat telepon kita, sudah mau menerima tim kita juga di rumah Mas Akbar. Gini Mas Akbar, di sini saya ada Mbak Eli, mantan istrinya Mas Akbar. Dia sih sebenarnya ingin mau coba cari tahu kenapa, apa betul tuduhan dia yang berselingkuh itu menjadi alasan perceraian dengan Mas Akbar. Dan juga satu hal yang paling penting, Mbak Eli di sini sih sebenarnya cuma minta izin dari Mas Akbar untuk bisa bertemu gitu dengan anak-anak. jadi gini Pak, ya saya mau jelasin sekarang dari Mas. Kenapa saya itu perhatian anak? Karena saya nggak mau saya tuh kena hikmah dari ibunya Mas. Saya mau anak saya hidup tenang. Dia nggak perlu khawatir Mas. Hidup anak-anak aman sama saya. Kita terlindungi. Kalau untuk masalah selingkuh sih, ya saya nggak sebenarnya merasa juga, cuma lebih ke masalah dia berani ngambil uang sama keluarga itu yang berat. Oke, di sini ada Mbak Eli nih, saya coba kasih kesempatan. Boleh ya Mas ya, diizin Mbak Eli untuk bicara dengan Mas ya? Boleh aja. Silakan. Iya memang sebelumnya saya minta maaf sama kamu, tapi kamu mikir nggak sekarang? Oke lah, untuk masalah perpisahan, perceraian saya terima banget, saya ikhlas. Cuma maksudnya untuk anak, kamu mikir nggak? Kamu kalau benci sama saya nggak apa-apa. Tapi untuk anak-anak saya cuma minta ketemu anak-anak aja, nggak lebih, cuma itu aja yang saya mau. Untuk yang lain-lain saya nggak mikir yang lain-lain, cuma saat ini kamu ngerti perasaan saya untuk anak-anak, dan anak-anak juga nggak mungkin mereka takut mau ngomong sama kamu untuk ketemu sama ibunya. Saya yakin pasti anak-anak pun pengen ketemu sama saya. Untuk masalah anaknya, kamu nggak perlu ngomongin mereka, ngomong sama saya. Intinya saya kecewa sama kamu. Kamu bohong sama saya. Kenapa kau baru tinggi sama anaknya? Itu cuma sedikit, belum lagi bunganya. Iya tapi kan sampai ratusan datang ke rumah dan ancam kalau nggak bayar. Iya, tapi kan saya udah kasih tahu alasannya apa, saya udah kasih tahu dari awal, saya udah sumpah udah nggak akan mengulang lagi, udah segala macam saya udah bilang, saya udah minta maaf, udah sujud sama kamu, sama mama kamu. Tapi ya kalau udah terlanjur kayak gini saya juga bingung kayak gini. Cuma sekarang saya cuma pengen ketemu anak-anak aja, itu aja. Ya, kalau kan saya ngejauhin kamu dari anak-anak, karena saya nggak mau anak-anak terancam. Oke, Mas Akbar, mohon maaf saya potong Mas Akbar. Intinya adalah mungkin yang masa lalu yang sudah Mbak Eli lakukan, yang pinjam uang ke rentenir itu Mbak Eli sudah mengakui kesalahannya. Mbak Eli sih berharap jangan cuma gara-gara itu dia nggak bisa gitu ketemu sama anak-anaknya. Kalau menurut saya sih boleh nggak Mas, saya juga minta izin sama Mas, kasih izin gitu untuk Mbak Eli bisa bertemu setidaknya dengan anaknya. Gimana Mas ya? Atau ininya. Tapi saya nggak jadi Mas ya. Ya memang seperti ini selalu beberapa kali gini, saya juga minta. Mas Akbar mungkin bisa
kita kan ada teknologi udah bisa ada video call gitu, mungkin bisa dengan video call gitu dengan anak, nggak diizinin juga seperti itu. Oke, nanti lah, tapi saya nggak janji ya. Ya nantinya kapan? Dari dulu juga nanti terus. Aku tuh nggak mau anak kita kenapa-napa gara-gara uang kamu ya. Yaudah Mas ya. Ya sekarang anaknya kenapa? Memang kenapa? Kan nggak ada apa-apa juga. Intinya saya nggak janji Mas ya, tapi saya akan usahakan. Yaudah Mas ya, mohon maaf banget. Oke, gini, Mas Akbar, mohon maaf saya potong lagi Mas Akbar ya. Begini, di sini sih juga ada Pak Ustadz Muhammad Ziyad. Mas Akbar mungkin bisa mendengarkan apa yang Pak Ustadz sampaikan. Siapa tahu bisa ada jalan keluar lah di antara kalian berdua. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Akbar, kami tidak bermaksud mencampuri yang ada, tapi kami hanya ingin memberikan saran dalam kaitan apa itu ibu bapak dengan anaknya. Jadi ketika dalam tuntunan agama, ketika ada konflik antara suami dan istri dan sudah diselesaikan di pengadilan, maka hubungan antara bapak dengan anak harus tetap dijaga, hubungan apa itu ibu dengan anak juga tersambung. Jadi boleh ada mantan suami, boleh ada mantan istri, tapi tidak ada istilah mantan anak. Bagaimanapun ini adalah bagian dalam di sini. Apalagi tadi mohon maaf ini sampai itu ibu ini hanya ingin bertemu saja. Jadi saya kiranya bisa hal ini diberi kesempatan, karena itu juga bagian yang dianjurkan dalam agama. Jadi saya hanya menyampaikan itu saja Pak Akbar ya. Mudah-mudahan Allah juga merahmati kita semuanya. Amin. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, terima kasih juga Mas Akbar sudah mau terima telepon kita. Kita niatnya memang baik. Mudah-mudahan Mas Akbar juga merespon ini dengan positif ya, Pak Ustadz. Masuk. Mbak Heli ada yang mau disampaikan ke suami? Cuma itu aja sih, saya cuma ya kalau memang tadi di depan Mas Farid dan Pak Ustadz dia bilang mau ketemuin, saya jadi udah nggak percaya lagi karena udah terlalu sering janji-janji dia untuk bertemuin saya dengan anak-anak. Iya, nanti bisa coba dimediasi sama tim ya. Baik, Mas Akbar, terima kasih. Iya, sama-sama Mas. Gini Mbak Eli, artinya kalau saya sih melihat masih ada niat baik. Mungkin masih ada rasa ini kan ibunya anak-anak. Ya coba Mbak Eli juga berpikir positif. Siapa tahu dengan cara ini dia tidak lagi seperti yang kemarin-kemarin gitu, cuma janji-janji tapi enggak, kita coba mediasi. Tapi satu hal Mas Farid, yakinlah Bu Eli bahwa suatu saat kalau anaknya dewasa pasti dia akan mencarikan ibunya. Yakinlah. Kita udah banyak kasus, kan kita pernah melihat di salah seorang tokoh sangat populer sekali, diasingkan 3 anaknya dari ibunya macam-macam, tapi ketika anaknya sudah dewasa, bapaknya mau menahan sekalipun nggak bisa. Anak ini sudah bisa jalan, sudah bisa mencari, anak akan mencari, dan akhirnya justru di masa-masa indah ketika berpuluh-puluh tahun nggak dikasih kesempatan, akhirnya ketika di ujung anak-anak menjadi dewasa ketiganya justru dekat sama ibunya. Jadi karena itulah satu hal yang tidak boleh Mbak Eli putus adalah komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk bisa berjumpa. Kalau mungkin saja Mbak Eli juga harus mengakui mungkin ada kedoliman, ada dosa yang dia lakukan, Mbak Eli bertaubat. Mungkin ini bagian dari cara Tuhan juga untuk menegur setiap hambanya. Setiap ada peristiwa kesulitan hambanya, itu sesungguhnya Allah hendak memberikan pelajaran pada hambanya supaya hambanya naik pangkat, naik tingkat menjadi yang lebih baik. Jadi perlu kesabaran, mudah-mudahan suatu saat pada ada masa yang sangat indah Allah pertemukan Mbak Eli dengan anak-anak. Amin. Baik, ada satu hal lagi nih Pak Ustadz yang saya mau tanya ke Mbak Eli. Mbak Eli, apa betul setelah bercerai Mbak Eli katanya ada yang nuduh Mbak Eli pelakor ya? Itu bukan tuduhan, sebetulnya memang benar. Memang benar. Artinya Mbak Eli menjalin hubungan dengan suami orang gitu. Kenapa Mbak? Itu tanpa diniatkan sebetulnya, cuma karena ada tuduhan perselingkuhan yang memang saya nggak lakukan. Terus saya juga jadi benci sama suami saya, jadi benci sama laki-laki. Tambah lagi kebutuhan. Saya butuh uang untuk biaya hidup saya karena saya lepas dari rumah, saya nggak dikasih uang 1.000 pun nggak dikasih sama suami. Setelah itu benar-benar saya dibuang, dikucilkan gitu, nggak dianggap sama sekali. Saya beberapa kali kenal dengan laki-laki yang memang sudah beristri. Tujuan saya cuma untuk istilahnya mungkin morotin ya, gitu, untuk biaya hidup saya kayak gitu aja. Sampai saya pernah dilabrak sama salah satu, dan sejak dilabrak itu saya juga jadi ya sempat mikir, dari situ saya udah mulai nggak lagi gitu. Eli! Keluar kamu! Ini ada apa ya, Bu?
Heh, ada apa? Kamu ya, berani kamu pacaran sama suamiku? Dasar pelakor! Maksud ibu apa? Saya kenal aja enggak sama ibu. Heh, kamu nggak usah pura-pura kamu ya. Kamu wanita perusak mata gue orang sini kamu. Kamu udah merusak mata gue. Istighfar Bu, istighfar. Nih, wanita ini sudah sering sama suamiku. Bener itu Mbak Eli? Enggak Bu, enggak gitu Bu. Enggak, pembohong kamu ya. Ini ada buktinya. Ini Bu. Ya ampun, beneran. Ini Pak. Beneran ini. Ajar kamu. Ini salah paham Bu. Salah paham, kurang ajar kamu ya. Ibu-ibu, ingat ya Bu ya, suami-suami kalian bisa dibat sama dia. Dasar pelakor. Udah, kita pergi aja yuk. Ibu, Ya, Bu. Pak Ustadz, ini apa yang dilakukan Mbak Eli seharusnya kan lebih mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru malah jauh dari jalannya nih Pak Ustadz. Apa yang saya nasihatkan tadi, Mbak Eli harus melakukan introspeksi. Tadi kan saya menyampaikan itu kan, mungkin ini cara hukuman Allah pada Mbak Eli untuk melek tangga tadi. Ternyata benar terjadi kan. Karena apa? Karena ketika tuduhan, harusnya ketika orang lain melakukan tuduhan bahwa kita ini buruk, justru kita yang harus kita tampakkan adalah bukan menenggelamkan dalam keburukan, tapi membuktikan kepada orang yang menuduh tadi bahwa kita ini menjadi orang baik. Kalaupun dia tidak mempercayai kita orang baik, tapi yakinlah Allah menjadi saksi, para malaikat menjadi saksi bahwa kita akan baik, maka dia yang maha kuasa lebih kuasa untuk menundukkan orang yang tidak percaya pada kita. Itu adalah penting sekali. Banyak orang yang mungkin orang yang dijelaskan tidak percaya, tapi Allah percaya. Ketika Allah sudah percaya, maka baik Allah mudah menggerakkan orang lain untuk mempercayai pada dia gitu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru Mbak Eli menenggelamkan, menghinakan, merendahkan martabat diri dengan cara melakukan perbuatan yang dituduhkan tadi itu gitu. Inilah yang kemudian akhirnya apa? Martabatnya menjadi hancur. Ketika menjadi hancur apa? Allah mengirimkan bisikannya kepada tadi itu, mantan suaminya tadi itu, untuk melindungi anaknya supaya tidak tersentuh tadi itu gitu loh. Inilah yang makanya kan Allah mengajarkan Rabbana dzolamna anfusana, ya Allah dolim kami, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni, karena tadi itu gitu. Harusnya ketika dalam posisi terpuruk itu angkat tangannya, ibadahnya dikuatkan, relasi dengan orang-orang baik dipertebal, maka kemudian Allah, apalagi tadi ada niatan, mohon maaf sekali, niatan meloroti tadi itu betapa Mbak Eli punya niatan menghancurkan rumah tangga orang yang tadi dilakukan. Ini adalah dosa besar yang nggak bisa sulit dimaafkan ketika orang tidak melakukan tobat. Pertama harus minta maaf pada dia, apalagi kemudian sampai kemudian ini mesti harus menyadari. Karena itulah satu-satunya cara adalah kembali kepada tuntunan agama, bertobat dengan tobatan nasuha. Kalau Mbak Eli sudah bertobatan nasuha, mungkin Mbak Eli akan diberikan kesempatan oleh Allah pelan-pelan bertemu dengan Allah. Tapi kalau tidak, yakinlah Allah juga akan menutup kesempatan ini. Dan tentu ini akan menjadi alamat penderitaan yang lebih berkepanjangan. Tidak ada sakitnya seorang ibu ketika terputus hubungan dengan anak. Tidak ada. Orang tidak boleh punya materi, orang bisa menderita dengan materi, tapi jauh lebih menderita adalah ketika ayah atau ketika ibu dipisahkan, tidak ada berjumpa dengan anaknya, tidak ada. Karena inilah investasi satu-satunya yang akan mengantarkan dia untuk jangka panjang, karena orang tua pasti akan mengalami masa tuanya. Baik Pak Ustadz, terima kasih.